Ternyata Halloween itu dekat banget loh dengan tradisi gereja Katolik. Hah? Kok bisa? Nah, penjelasannya adalah 3 bagian gereja utama yang merupakan malam vigili Hari Orang Kudus sedunia. Berkaitan dengan itu, tanggal 3 Oktober, 31 Oktober, dan tanggal 1 November. Nah, ada 3 bagian gereja utama. Kalian tahu gak apa itu? Yuk kita cari tahu. Gereja yang berziarah. Gereja yang berziarah itu adalah gereja yang masih hidup di dunia ini. Contohnya, kita yang masih berziarah menuju perjalanan bersama Yesus Kristus. Nah, teman-teman, gereja yang berziarah itu memiliki 3 makna. Apa sih maknanya? Mari kita simak. Nah, yang pertama itu kita disebut hidup berziarah karena hidup kita di dunia ini hanya perjalanan sementara menuju kehidupan kekal. Contohnya seperti kita manusia yang masih berziarah di dalam dunia ini menuju kehidupan yang kekal. Nah, yang kedua, dalam hidup umat beriman, kita diajak untuk hidup setia, berbuat kasih, dan kebaikan di dalam hidup umat manusia. Nah, yang terakhir, gereja yang berziarah juga berarti gereja yang terus berkembang dan dibimbing oleh Roh Kudus menuju kesempurnaan. Contohnya, gereja pada zaman modern ini yang terus berkembang dan berkembang. Yang kedua, gereja yang dimurnikan. Teman-teman harus tahu arti dari sebuah gereja yang dimurnikan. Gereja yang dimurnikan berarti gereja yang mengalami proses pembaruan sehingga bersih dari penyimpangan, kembali pada kesucian hidup serta setia pada Injil. Selanjutnya ada tujuan pemurnian gereja. Tujuan pemurnian gereja ada 4. Yang pertama, kembali pada kesucian. Dan yang kedua, menjadi saksi yang otentik. Yang ketiga, menghidupi kasih sejati. Dan yang selanjutnya ada kembali kudus. Gereja dimurnikan bukan hanya lembaganya, tetapi kita sebagai anggota gereja juga dipanggil untuk dimurnikan. Pembaruan gereja juga melalui pembaruan pribadi, karena kita sebagai umat yang beriman, melalui kita gereja menjadi dimurnikan. Selanjutnya, gereja yang dimuliakan. Apa sih itu gereja yang dimuliakan? Gereja yang dimuliakan adalah gereja yang telah disucikan dan disempurnakan oleh Kristus. Gereja ini bukan hanya lembaga di dunia, tetapi umat Allah yang hidup kudus dan setia sampai akhirnya menerima kemuliaan bersama Tuhan di surga. Nah, di sini ada 3 penjelasan singkat mengenai gereja dimuliakan. Yang pertama yaitu gereja dimuliakan karena diselamatkan dan disucikan oleh darah Kristus. Nah, yang kedua, kemuliaan bukan datang dari dunia, tetapi dari persekutuan kekal dengan Allah. Dan yang terakhir, gereja yang dimuliakan adalah karya penebusan Kristus, di mana umatnya hidup dalam kekudusan dan kemuliaan abadi. Nah, semuanya dari yang sudah kita dengar, kita sebagai umat Katolik jangan hanya terjebak di hiburannya saja. Kita sebagai umat Katolik, kita harus meneladani hidup para orang kudus di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Wow, ternyata Halloween sangat dekat loh dengan tradisi dan sejarah gereja Katolik. Jadi kesimpulannya adalah mari kita hidupi kehidupan kita dengan penuh arti dan jadilah saksi Kristus di tengah-tengah dunia, di mana kita menjadi tubuh mistik Kristus yang memberikan kasih, harapan, iman, dan persaudaraan bagi seluruh umat. Dan jangan lupa teruslah berkarya dalam setiap kesempatan yang ada untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Dadah!